Halo, kenalin aku Anissa Madina, NIM I01230021. Aku mau ngasih HP ini ke Mas Abin. Halo, aku Atta Heroldin Abinaya NIM I01230025. Aku ngasih HP ke Abdi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Abdillah Sufi Astianto dengan NIM I01230001. Aku akan kasih HP ini ke Dita. Halo, kenalin aku Aninita Pramudia dengan NIM I01230019. Aku bakal kasih HP ini ke Azarin. Halo semua, kenalin aku Azarin Belda Mulyadi, NIM I01230028. Aku bakal kasih HP ini ke Aan. Halo semuanya, saya Ahmad Anwarudin, NIM I01230008. Kami dari kelompok 5 membahas tentang tenaga penggerak dari mesin jet. Oke teman-teman, rasanya kalau kita membahas mesin jet ini tanpa tahu pengertiannya itu kurang lengkap. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan mesin jet? Mesin jet adalah sebuah mesin yang dirancang untuk menghasilkan gaya dorong berkecepatan tinggi. Gaya dorong ini nanti terjadi karena adanya proses pembakaran, di mana proses ini akan menciptakan gaya dorong yang kuat sehingga dapat mendorong pesawat untuk maju ke depan. Lalu, di sini kita akan membandingkan antara mesin jet dengan mesin bakar. Yang pertama dalam hal prinsip kerja dulu. Mesin jet menggunakan prinsip dorongan atau thrust dengan memanfaatkan aliran udara untuk menghasilkan tenaga. Udara yang masuk melalui inlet ini dikompresi, dicampur dengan bahan bakar, kemudian dibakar. Nanti gas hasil pembakarannya akan diolah melalui turbin, kemudian dikeluarkan melalui nozzle untuk menghasilkan dorongan. Sementara pada mesin bakar menggunakan prinsip pembakaran di mana silinder untuk menghasilkan tenaga mekanis. Campuran udara dan bahan bakar dikompresi menyebabkan ledakan yang mendorong piston ke bawah dan menghasilkan putaran pada crankshaft. Kemudian kita bandingkan terhadap dampak lingkungan dan efisiensi emisi, di mana mesin jet ini cenderung menghasilkan emisi karbon yang lebih tinggi per jam operasionalnya, terutama pada pesawat terbang komersial. Sementara mesin bakar, emisinya ini bervariasi tergantung pada teknologi. Kita bandingkan juga terhadap kelebihannya, di mana efisiensinya mesin jet ini kecepatan tinggi pada jarak jauh itu lebih efisien, kemudian menghasilkan dorongan yang sangat besar dan cocok untuk pesawat komersial, pesawat tempur dan transportasi udara jarak jauh. Kemudian pesawat jet ini mampu beroperasi dalam kondisi ekstrim, dalam tekanan rendah dan suhu tinggi di ketinggian tertentu. Sementara kelebihan pada mesin bakar ini fleksibilitasnya tinggi untuk transportasi darat sehingga kecepatan rendah hingga menengah. Yang kedua, lebih mudah diproduksi, lebih ringan dan lebih ekonomis dalam hal perawatan dibandingkan mesin jet. Yang ketiga, mesin diesel memiliki efisiensinya lebih tinggi terutama untuk kendaraan jarak jauh. Lalu kita bandingkan dari segi kekurangan. Mesin jet ini sangat boros terhadap bahan bakar, kecepatan rendah dan saat tidak berada pada ketinggian optimal. Yang kedua, konstruksi kompleks dan biaya perawatan tinggi. Yang ketiga, menghasilkan emisi karbon yang signifikan per jam operasi. Sementara pada mesin bakar, efisiensi termal lebih rendah dan konversi energi pembakaran menjadi gerak seringkali kurang optimal. Yang kedua, mesin bensinnya cenderung menghasilkan emisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mesin diesel. Yang ketiga, tidak cocok untuk kecepatan dan daya yang sangat tinggi seperti yang dibutuhkan pada pesawat terbang. Untuk perbandingan lebih lanjut, saya dibantu oleh rekan saya. Baik Mbak Azarin, saya akan menjelaskan perbandingan antara mesin jet dengan tenaga penggerak manusia. Nah, yang pertama adalah efisiensi, di mana mesin jet sangat efisien dalam menghasilkan tenaga dari bahan bakar yang memungkinkan pesawat untuk mencapai kecepatan dan ketinggian yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Lalu, pada manusia, efisiensi tenaga manusia dan hewan terbatas pada fisiologi tubuhnya. Kita membutuhkan istirahat dan asupan makanan untuk terus menghasilkan tenaga. Tetapi beberapa hewan seperti kuda memiliki kekuatan otot yang cukup besar untuk melakukan pekerjaan berat dan tapi dalam waktu terbatas. Lalu yang kedua adalah kekuatan. Untuk kekuatan dari mesin jet sendiri, mesin jet menghasilkan tenaga yang sangat besar
memungkinkan pesawat untuk mengangkat beban yang sangat berat dan melawan gaya gravitasi. Lalu untuk tenaga manusia dan hewan sendiri, kita terbatas pada otot-otot yang kita miliki. Kita tidak dapat mengangkat beban yang sangat berat atau berlari dengan kecepatan tinggi dalam waktu yang lama. Beberapa hewan seperti gajah atau badak memiliki kekuatan fisik yang besar namun tetap terbatas dibandingkan dengan mesin jet. Lalu yang ketiga adalah kecepatan, di mana mesin jet tersebut mencapai kecepatan yang sangat tinggi, bahkan sampai melampaui dari kecepatan suara. Namun pada manusia dan hewan, kecepatan lari manusia terbatas, bahkan atlet profesional pun tidak dapat menyaingi kecepatan pesawat, apalagi hewan. Walaupun burung dapat terbang, tetapi dia tidak dapat melampaui kecepatan dari mesin jet. Nah, lalu ketiga adalah durasi dari mesin jet sendiri. Selama bahan bakar tersedia, mesin jet dapat beroperasi dengan baik secara terus-menerus. Sementara manusia sendiri, tenaga kita akan habis dan jika terlalu banyak dibutuhkan, kita membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Begitu juga untuk hewan. Lalu kita akan masuk ke dalam perbandingan antara mesin jet dengan mesin uap. Yang pertama kita akan membandingkan secara prinsip kerja. Yang pertama mesin jet. Mesin jet ini membakar bahan bakar untuk menghasilkan gas panas yang dipercepat melalui nozzle menghasilkan dorongan ke depan. Nah, tetapi mesin uap memanfaatkan energi panas dari uap air untuk menggerakkan piston atau turbin. Lalu untuk sumber energinya, mesin jet berasal dari bahan bakar fosil seperti aftur. Sementara itu, mesin uap itu dari air yang dipanaskan oleh bahan bakar fosil atau sumber panas lainnya. Lalu untuk efisiensinya, mesin jet sendiri memiliki efisiensi pada kecepatan yang tinggi, terutama di udara. Sementara mesin uap memiliki efisiensi yang relatif lebih rendah dibandingkan mesin jet, terutama pada kecepatan yang tinggi. Lalu untuk penerapannya, mesin jet atau dapat diterapkan pada pesawat terbang, roket, dan beberapa jenis kendaraan darat. Nah, sementara itu mesin uap dapat diterapkan pada lokomotif uap, kapal atau pembangkit listrik, dan beberapa media industri lainnya. Lalu untuk kelebihannya dari mesin jet sendiri, kita dapat bertenaga ringan, bertenaga, dan cocok untuk kecepatan yang tinggi. Sementara itu, untuk mesin uap itu dapat sederhana, dapat untuk menggunakan berbagai sumber panas. Lalu untuk kekurangannya sendiri, mesin jet memiliki kekurangan yaitu mengkonsumsi bahan bakar yang tinggi dan menghasilkan polusi udara. Sementara itu, dari mesin uap dia memiliki kekurangan yang berat, lambat, dan kurang efisien dalam kecepatan yang tinggi. Lalu yang terakhir adalah perkembangan dari mesin jet. Perkembangan dari mesin jet terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi. Sementara itu, perkembangan dari mesin uap sebagian besar telah digantikan oleh teknologi yang lebih modern, namun masih digunakan dalam beberapa aplikasi khusus. Nah, itu dia perbandingan antara mesin jet dengan tenaga manusia dan tenaga uap. Untuk itu saya kembalikan ke Mbak Arin. Baik, terima kasih Aan atas laporannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, buat materi selanjutnya aku bakalan jelasin tentang prinsip dasar mesin jet. Pada dasarnya, mesin jet bekerja menggunakan prinsip hukum Newton ketiga tentang gerak, yaitu setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang sama besar namun berlawanan arah. Sederhananya, mesin jet menghasilkan dorongan ke depan dengan cara mendorong gas buang ke belakang dengan kecepatan yang tinggi. Lalu ada mekanisme kerja dari mesin jet. Yang pertama yaitu ada hisap udara atau intake. Udara dari atmosfer masuk ke dalam mesin melalui intake. Yang kedua, kompresi. Udara yang masuk kemudian dikompresi oleh kompresor menjadi lebih padat dan panas. Kompresor ini bisa berupa kompresor sentrifugal ataupun aksial. Yang ketiga, ada pembakaran atau combustion. Bahan bakar, biasanya aftur, disemprotkan ke dalam udara yang sudah terkompresi dan dibakar di dalam ruang pembakaran. Proses pembakaran ini menghasilkan gas panas dengan tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Yang keempat, ekspansi atau expansion. Gas panas yang bertekanan tinggi ini kemudian dialirkan melalui turbin. Turbin ini terhubung dengan kompresor, sehingga energi dari gas panas yang digunakan untuk memutar kompresor setelah melewati turbin, gas panas mengembang dengan cepat melalui nozzle, menghasilkan dorongan yang kuat ke arah belakang. Yang terakhir atau yang kelima ada nozzle. Nozzle adalah bagian terakhir dari mesin jet. Bentuk nozzle yang konvergen ataupun divergen memungkinkan gas panas mengembang
dengan cepat dan keluar dengan kecepatan yang tinggi. Oke, dilanjutkan dengan materi selanjutnya dari temanku. Selanjutnya yaitu kekurangan dari mesin jet ditinjau dari segi efisiensi, kedua yaitu emisi, ketiga segi biaya, keempat yaitu segi kinerja. Yang pertama yaitu segi efisiensi. Mesin jet memiliki nilai efisiensi kecil pada kecepatan yang rendah. Hal ini karena mesin jet memerlukan energi besar pada sekali jalan, sedangkan dorongan yang harus dihasilkan cukup kecil seperti pada gambar di berikut. Yang kedua yaitu dari segi emisi. Mesin jet menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida, di mana CO2 adalah gas rumah kaca utama yang berkontribusi terhadap pemanasan global, sedangkan NOx dapat menyebabkan pembentukan kabut asap dan polusi udara lokal seperti gambar berikut. Yang ketiga yaitu segi biaya. Teknologi yang digunakan pada mesin jet sangat kompleks dan membutuhkan bahan baku khusus seperti baja anti karat, karbon, serta aftur, sehingga biaya produksinya sangat tinggi. Yang keempat yaitu dari segi kinerja. Mesin jet memiliki ketergantungan pada kondisi cuaca seperti suhu dan kelembapan. Yang terakhir yaitu mesin jet dapat terbang pada ketinggian yang sangat tinggi, namun ada batasan ketinggian yang dapat dicapai karena faktor aerodinamis dan kekuatan material. Yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang kelebihan dari segi efisiensi, emisi, biaya, dan kinerja. Yang pertama kita ada efisiensi. Mesin jet modern telah mengalami peningkatan signifikan dalam efisiensi bahan bakar. Salah satu inovasi utamanya adalah menggunakan Sustainable Aviation Fuel atau disingkat SAF. Ini memiliki potensi untuk mengurangi emisi karbon secara signifikan dibandingkan dengan bahan bakar jet konvensional. Karena ini terbuat dari sumber-sumber yang lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan dalam mesin-mesin yang ada tanpa modifikasi besar-besaran. Yang kedua kita ada emisi. Mesin jet menghasilkan berbagai jenis emisi termasuk gas rumah kaca seperti karbon dioksida, CO2, metana CH4, dan nitrogen oksida NOx. Emisi ini berkontribusi terhadap pemanasan global dan pencemaran udara. Untuk itu, untuk mengurangi dampak ini, industri penerbangan berfokus pada inovasi penggunaan teknologi pengendalian emisi yang mencakup filter partikel dan katalis untuk mengurangi emisi gas buang. Yang ketiga kita ada biaya. Penggunaan bahan bakar alternatif seperti SAF dapat memberikan keuntungan jangka panjang meskipun lebih mahal di awal. Penggunaan bahan bakar yang lebih efisien dan teknologi baru ini dapat mengurangi biaya operasional, menurunkan konsumsi bahan bakar. Selain itu, modifikasi mesin menggabungkan sistem dual fuel yang menggabungkan bahan-bahan konvensional dengan gas hasil gasifikasi dari biomasa. Terbukti lebih ekonomis dibandingkan dengan konversi penuh ke mesin gas. Terakhir kita ada kinerja. Kinerja mesin jet juga meningkat seiring dengan kemajuannya teknologi. Mesin lebih efisien tidak hanya mengurangi konsumsi bahan bakar, tapi juga meningkatkan daya dorong dan responsivitas pesawat. Penerapan teknologi pemeliharaan prediktif memungkinkan operator untuk menjaga kinerja mesin pada tingkat optimal dengan meminimalkan downtime dan meningkatkan keamanan penerbangan. Selain itu, desain aerodinamis yang lebih baik pada pesawat modern berkontribusi pada peningkatan kinerja keseluruhan. Baik, dari demikian, meskipun mesin jet masih menghadapi tantangan terkait emisi biaya, inovasi dalam efisiensi energi dan teknologi ramah lingkungan memberikan harapan untuk masa depan penerbangan yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dua contoh moda transportasi yang menggunakan sistem tenaga penggerak, yaitu mesin jet, berdasarkan analisis ilmiah dan diikuti oleh alasan ilmiah. Yang pertama yang menggunakan mesin jet adalah pesawat terbang. Mengapa pesawat terbang memerlukan mesin jet? Pesawat terbang memanfaatkan prinsip Bernoulli dan gaya dorong dari mesin jet untuk melawan gaya gravitasi dan bergerak maju. Mesin jet membakar bahan bakar dan udara serta menghasilkan gas panas yang keluar dengan kecepatan tinggi dari nosel. Gaya aksi reaksi dari gas yang keluar inilah yang mendorong pesawat terbang ke depan. Selain itu, pesawat terbang memerlukan kecepatan yang tinggi dan ketinggian terbang yang cukup. Hanya dengan mesin jetlah dua tujuan ini dapat tercapai. Dan jenis-jenis mesin jet yang digunakan di pesawat terbang itu ada beberapa macam. Ada 3 jenis yang digunakan dalam mesin pesawat terbang. Yang pertama adalah turbojet,
umum digunakan untuk pesawat-pesawat komersil yang besar. Yang kedua adalah turbofan. Ini lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dan menghasilkan suara yang lebih rendah. Jadi, tingkat kebisingan dari mesin ini lebih rendah. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah turboprop. Kombinasi antara mesin piston dan turbin sering digunakan pada pesawat kecil atau pesawat-pesawat antar pulau. Yang kedua adalah roket. Moda ini sering menggunakan mesin jet dengan alasan roket ini bekerja berdasarkan prinsip yang sama dengan pesawat jet, namun untuk jangkauan yang jauh lebih tinggi lagi. Gaya aksi reaksi yang dihasilkan oleh mesin jet mampu untuk mengantarkan roket sampai ke angkasa. Namun, roket tidak memerlukan udara untuk pembakaran bahan bakar. Bahan bakar roket dan oksidator, biasanya oksigen cair, dibawa sendiri oleh roket itu. Keluar dari atmosfer bumi, roket dirancang untuk melepas landas dari permukaan bumi dan mencapai luar angkasa. Dengan kecepatan ini, roket mampu menembus atmosfer dan capai target ketinggian yang sudah ditentukan. Jenis-jenis roket atau jenis-jenis mesin jet yang digunakan pada roket antara lain roket peluncur satelit yang digunakan untuk meluncurkan satelit ke orbit bumi. Yang kedua adalah roket antar planet yang biasanya digunakan untuk jelajah luar angkasa. Dan yang terakhir digunakan untuk pembawa pesawat luar angkasa. Kenapa mesin jet cocok untuk moda transportasi ini atau moda transportasi udara yaitu pesawat dan roket? Karena pertama, daya dorongnya besar, kemudian kedua, fleksibilitas yang tinggi, ketiga adalah kecepatan yang tinggi. Mesin jet merupakan pilihan yang sangat tepat untuk moda transportasi seperti pesawat terbang dan roket. Karena kemampuannya menghasilkan daya dorong yang besar, fleksibilitas, dan kemampuan mencapai kecepatan tingginya. Prinsip kerja mesin jet yang berdasarkan gaya aksi reaksi memungkinkan pesawat dan roket untuk bergerak dan mencapai tujuannya.